Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maul Gifari. Saya dari mahasiswa MIK Madragama Duri. Jurusan saya Teknik Komputer. NPM saya 1910127263010. Dosen pengampu saya Pak Jofri Eskom. Dan juga untuk mata kuliah pada kali ini yaitu PLC atau disingkat dengan program Logic Control. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman saya yang telah saya pilih, dan inilah hasil dari PowerPoint saya, dan ini akan saya presentasikan nanti. Yaitu judul dari presentasi saya ini yaitu dasar-dasar PLC. Nah, di sini terdapat 5 poin, dan kelima poin ini akan kita bahas bersama-sama. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu pengertian PLC. Nah, pengertian PLC, Programmable Logic Control atau disingkat dengan PLC, adalah sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk penyimpanan secara internal, instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, perwaktuan, pencacahan, dan operasi aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul-modul input atau output digital maupun analog. Itu adalah pengertian dari PLC yang telah saya rangkum. Lalu ini ada konsep PLC. Di sini konsep PLC terdapat menjadi 3, yaitu 1. Programmable. Programmable ini menunjukkan kemampuan dalam hal memori yang untuk menyimpan program yang telah dibuat yang didapat dengan mudah diubah di fungsi atau dan kegunaannya. Lalu yang kedua, logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik, yaitu melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagikan, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada controller. Controller ini menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. PLC ini memiliki bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan dapat dioperasikan bila program yang telah dibuat dengan menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang diinginkan atau yang digunakan. Itu adalah konsep dari PLC. Ada 3 macam, dan di sini bisa kita lihat. Lanjut. Selanjutnya di sini ada fungsi PLC, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, sequential control atau sequential. Di sini yang pertama ini PLC mampu memproses input sinyal binar menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan, atau disebut dengan sequential tadi. Artinya output sistem proses sebelumnya dijadikan sebagai input sistem proses selanjutnya. Jadi di sini PLC menjaga agar semua langkah step dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat dan tepat. Lalu yang kedua ada monitor plan. Nah, di sini PLC secara terus-menerus memonitor atau memantau status suatu sistem, misalnya temperatur, tekanan, dan ketinggian yang ada pada PLC tersebut. Lalu PLC juga mampu mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol, seperti nilai yang sudah melebihi batas serta menampilkan pesan tersebut pada operator atau user. Lalu fungsi PLC secara khusus yaitu mampu menggantikan komponen relay pada sistem kontrol konvensional yang mampu memberikan input ke CNC atau Computerized Numerical Control. Sering dijumpai pada proses finishing, membentuk benda kerja, proses molding, dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari PLC yang terbagi menjadi 2 tadi. Lalu lanjut ke komponen-komponen PLC yang terbagi jadi beberapa. Yang pertama, power supply, yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke semua komponen dalam PLC. Tegangan power supply untuk PLC adalah 220 VAC atau 24 VDC.
Lalu yang kedua, CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan otak dari PLC yang mengerjakan berbagai operasi antara lain eksekusi program, menyimpan dan mengambil data dari memori, membaca kondisi atau nilai input serta mengatur nilai output, memeriksa kerusakan melalui self diagnostik serta melakukan komunikasi dengan perangkat lain. Itu yang CPU. Lalu yang ketiga ada memori, yang merupakan tempat untuk menyimpan program dan data akan diolah dan dijalankan oleh CPU. Lalu yang keempat ada modul I/O atau disingkat dengan modul input atau output. Ini merupakan bagian dari PLC yang berhubungan dengan perangkat luar yang memberikan masukan kepada CPU seperti saklar dan sensor, maupun keluar dari CPU seperti lampu, motor dan solenoid valve. Lalu yang kelima ada fasilitas komunikasi. Di sini fasilitas komunikasi bersifat mutlak diperlukan dalam sebuah PLC untuk melakukan pemrograman dan pemantauan atau berkomunikasi dengan perangkat lain. Lalu lanjut, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari PLC. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya dulu. Yang pertama ada proses pengawatan yang lebih mudah karena pengguna hanya melakukan pengawatan pada input dan output PLC, sedangkan rangkaian kontrolnya diprogram melalui komputer. Lalu yang kedua, memiliki keandalan yang tinggi dibandingkan relay, mekanis, dan timer. Yang ketiga, perawatan dan maintenance perangkat yang mudah. Yang keempat, konsumsi daya yang relatif rendah. Yang kelima, proses troubleshooting lebih mudah karena PLC memiliki fasilitas self diagnosis. Yang keenam, pengubahan alur kontrol yang relatif singkat. Lalu ada kekurangan PLC. Yang pertama, pengawatan wiring tidak terlihat. PLC tidak dapat ditempatkan di sembarang tempat seperti pada suhu dan getaran yang tinggi. Yang ketiga, teknologi baru itu sulit untuk mengubah pola pikir beberapa personel yang telah lama menggunakan konsep relay untuk berubah ke konsep PLC komputer. Yang keempat, aplikasi program yang tetap. Beberapa aplikasi dari proses produksi merupakan aplikasi yang tidak akan berubah selamanya, sehingga keunggulan daripada PLC untuk mengubah program menjadi tidak berguna. Itulah hasil dari rangkuman PowerPoint saya tentang dasar-dasar PLC. Baiklah, hal itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.